Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat filurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Hanya karena kasih Tuhan Yesus kita boleh ada pagi ini, amin. Boleh lihat kiri kananmu, kasih senyuman paling manis. Katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Sama-sama ya kita baca ya, sama-sama. Dari 1 Korintus 13 ayat 13. Mari sama-sama, 3, 2, 1. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh ada pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Tuhan tahu benar, kami gak bisa jauh dari Engkau. Ini pujian penyembahan umat-Mu pagi ini. Ungkapan syukur kami. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami diciptakan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Yes, kami ada. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Yes. Oh. Hallelujah. I abandon every distraction. My attention is set on you. My affection, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. Oh yes, Jesus. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Bless your name.
for your embrace. Oh yes, Jesus, I was made to worship, I was made to bless your name. Yes, God, kami memuji kebesaran. Oh ya, ya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami pujimu Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ya
serukan? Amin. Mari beri sorak-sorai mulia buat Tuhan Yesus. Mari bersuka cita dalam hadirat-Nya. Thank you, Lord. Lihat kiri kananmu, katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Yes. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua lembah pujian, come on. Sebab kita umat pilihan-Nya untuk menggenapi sekarang, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut Yesus Kristus. Yes. Raja segala raja. Dialah, hanya Dia Raja. Amin. Yes. Musik memuji Tuhan. Yes. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kau Tuhan, Kau Raja. Terpujilah nama-Mu. Saya ajak Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Ku kan bangkit. Suaranya mana? Amin. Yes. Lebih lagi lembah pujian. Yes. Yesus Kristus. Yes. Dialah, oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah hanya Dia Raja. Dialah Raja. Yeay. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan, dan hidup kami tidak akan
Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi. Brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar membawa harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan dan muka bumi, dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Baik itu dalam hal sederhana maupun untuk hal besar yang dalam berbagai keadaan dan juga situasi dalam kehidupan kita.
Jangan menunggu untuk bersyukur saat kita mendapatkan promosi, dapatkan rezeki, atau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun dan tidak mengenakan sekalipun, Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Sebagai apa? Sebagai gaya hidup yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan kita. Amin. Bukankah mengucap syukur adalah satu perintah Tuhan? Dalam suratnya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Untuk fokus hidup di dalam Tuhan. Hal yang luar biasa adalah surat Paulus yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur bukan ditulis di saat dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Melainkan Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, menghadapi aniaya dan juga keterbatasan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa rahasia Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita? Jawabannya adalah Paulus selalu mengisi hatinya dengan apa? Dengan mengucap syukur atas apa yang terjadi dan yang ada padanya. Haleluya, saudara. Mengucap syukur tidak didasari oleh satu keadaan. Mengucap syukur di dalam Tuhan adalah sebuah perbuatan iman yang dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita bergantung pada kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengucap syukur atas setiap daripada pemberiannya. Ketahuilah bahwa dengan bersyukur itu berarti kita akan menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendali dan juga otoritas daripada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang sedang kita hadapi adalah satu langkah iman bahwa kita percaya kalau Tuhan akan selalu baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah suka dengan para pengeluh. Tuhan tidak suka dengan para penggerutu. Ya, Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui apa? Berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, saat kita memilih untuk bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sejati atas kehidupan kita. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan akan berubah menjadi masa yang penuh kesempatan bila kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bersyukur, itu akan memampukan kita untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu berarti kita ikut melibatkan apa, saudara? Kita ikut melibatkan Tuhan dengan terbuka untuk membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat ada melayani Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib akan senantiasa bersama dengan kita untuk turun tangan, menolong setiap daripada saudara dan saya. Saat kita mau mengakui kuasanya, saat kita percaya kedaulatannya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak setiap warga kerajaan untuk mengambil langkah iman dengan menabur, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin, yang patut untuk disyukuri, dijalani dengan baik, dijalani dengan benar. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kesulitan itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun juga di saat yang kurang baik, dengan membawa persembahan korban syukur, dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap daripada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya, selamat penabur, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu kasih-Mu.
supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan mau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Tuhan Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hatimu serukan, oh Yesus, Kau sungguh teramat sangat baik Engkau Tuhan. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, agungkan kami mau memuji-Mu. mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin. Mau menyembah-Mu, Yes Lord. ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan. Terima Semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Tuhan. ku mau memuji. Mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Yes Lord, bagi-Mu pujian kami, pujian kemuliaan, hanya bagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Hanya pada Engkau Tuhan Yesus. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus. Ku mau memuji-Mu. Amin. Yes Jesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua. Yes Jesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Lama shiki pinara laba ya lama she. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, Kau yang layak, Kau yang layak. Ini umatmu menyembah Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, Yesus. Senang hati kami, senang jiwa kami, Haleluya. menyembahmu Tuhan. Mari bawa penyembahanmu bagi Raja. Mari bawa nyanyian pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak, Dia yang layak, tiada yang lain. Kinara lamashe, kinara nana mashe. We love you Lord, we love you Lord. Kami bawa nyanyian kami tinggikan Kau. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Yes, Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima ya Tuhan semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. A fire. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Di bumi ini seperti di sorga. Di Bali ini seperti di sorga. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saya akan memulai sharing firman Tuhan. Menutup minggu terakhir di bulan Agustus, di mana seluruh rock seluruh dunia membicarakan tentang love one another. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, berbicara soal kasih, love, ini seringkali disalah mengerti.
Bahkan saya temukan ada orang gagal paham tentang kasih ini. Mana pemain musiknya ini? Sejak kapan kalian meninggalkan saya? Saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan begini, gagal pahamnya misalnya. Ada orang bilang gini, ada orang berselingkuh nih atau berzina nih. Berzina loh ya. Kita tahu berzina itu kekejian, dosa di hadapan Tuhan. Mereka bilang apa di luar sana? Making love. Jadi ada satu upaya mengecilkan arti dosa. Bahkan kalau nggak salah ada lagu lama yang kamu tahu nggak? Gitu. Making love out of nothing at all. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Sisa lama. Saudaraku, dosa. Mereka bilang apa? Addiction. Mereka bilang apa? Disorder. Ada satu upaya sistematis di seluruh dunia sedang membuat dosa itu jadi hal yang biasa untuk bisa diterima oleh masyarakat umum. Misalnya berselingkuh. Wow, berselingkuh itu kan mengkhianati komitmen pernikahan. Itu jahat kan? Tapi mereka bilang apa? Swinging. Berayun-ayun. Mereka bilang apa istilahnya sekarang? Berselingkuh. Kalau di Amerika dikenal apa? Open marriages. Saudara pikir kasih Tuhan. Kalau ada misalnya apa? Sexual exploitation. Eksploitasi sosial. Mereka bilang apa? Adult entertainment. Sedang terjadi membuat apa ya? Dosa itu menjadi samar-samar. Sampai nanti akhirnya orang akan berkata, ya udah biasa, semua orang sudah melakukannya. Termasuk saudaraku, berzina. Mereka bilang make love. Makanya sering salah mengerti. Tapi sesungguhnya, next slide. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Tolong slide yang PowerPoint yang sudah saya berikan. Oke. Kita baca satu ayat ini, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, level kasih yang harus kita praktekkan ke orang lain, saudara bisa lihat ini, baca baik-baik ayat ini. Ternyata Tuhan inginkan level yang sama sebagaimana Tuhan mengasihi saudara. Level yang sama kita harus mengasihi orang lain. Jadi ini bukan sekedar perasaan sayang. Bukan sekedar perasaan. Kasih itu perintah. Kasih itu hukum. Bahkan kasih itu bukan sesuatu. Kasih itu pribadi. Yesus Allah itulah kasih. Saudaraku, saudara bisa lihat ini. Saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak saudara di sini yang pernah mengalami kasih Kristus? Angkat tangan. Misalnya, tetap angkat tangan. Misalnya, kamu mengaku dosa, dosamu diampuni. Siapa? Yang saya heran. Saudara ngerti, do you understand what I mean? Siapa yang pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya? Karena saya lihat separuh di belakang gak angkat tangan. Oke, sekarang saudara baru mengerti. Setiap kita pasti mengalami kasih Tuhan. Apalagi kalau sudah memberi diri bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan diampuni tanpa syarat. Tanpa alasan. Mari saya katakan pada saudaraku. Ketika kita diampuni tanpa syarat. Diampuni tanpa alasan. Seketika itu juga kasih ilahi itu ditaruhnya di dalam diri setiap kita. Saudara tidak akan mungkin mengasihi siapapun tanpa lebih dulu kasih Tuhan dinyatakan lewat hidup setiap kita. Nah, Efesus 6 ayat ke-24 berkata begini. Kasih karunia daripada Tuhan itu datang atas orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak dapat binasa. Pertanyaannya sekarang gini, kalau orang bikin bisnis, orang butuh modal, betul? Nah, untuk bisa melakukan tindakan kasih, Tuhan sudah kasih modal kepada kita.
Sehingga kita tidak boleh beralasan untuk tidak bisa mengampuni, untuk tidak bisa mengasihi. Pertama, modalnya dalam Efesus 6 ayat 24 tadi, kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu charis dalam bahasa Yunaninya. God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan baik-baik. Siapapun saudara, tanpa kasih karunia, saudara tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar. Tapi kita bersyukur lewat Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia, kemampuannya. Saya punya cucu 2, tinggal di Amerika, tepatnya seputar Los Angeles. Cucu saya yang paling tua 2 tahun. Apakah mungkin saya berkata kepada cucu saya yang bernama Zion, Zion, please help Opa. Saya kasih kunci kontak mobil, tolong keluarkan mobil dari garasi. Kira-kira cucu saya 2 tahun bilang apa sama saya? Nyebut Opa, nyebut. But. Buat anak kecil gak mungkin untuk bisa mengeluarkan mobil. Tapi kalau anak-anak saya yang sudah dewasa, mereka punya driving license di sana. Saya berkata, tolong keluarkan mobil dari garasi. Papa mau pakai. Mereka pasti bisa melakukannya. Kenapa saudaraku? Karena mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika saudara datang firman Tuhan, ketika saudara bertobat, ketika saudara mengalami kasih diampuni dosamu, saya memberitahu pada saudara, kasih yang sama yang milik Tuhan sepenuhnya itu diberikan kepada saudara dan ditaruh berdiam dalam diri saudara. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengasihi orang lain. Yang kedua, modal yang kedua juga kasih yang tidak binasa. Efesus 6 ayat 24 tadi. Itulah agapao, agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Ya, saudara, Tuhan menerima kita itu tanpa syarat. Dan kasih itu sifatnya sempurna. Sifatnya kekal. Bukan berarti saudara kebaktian seperti ini, lebih kebaktian, lebih kasih uang, Tuhan lebih mengasihi. Oh tidak. Jadi pikir semakin saudara aktif melayani Tuhan, semakin saudara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau apapun, hidup menyenangkan Tuhan, lalu Tuhan tambah kasihnya kepada saudara. Tidak. Kasihnya itu kekal, sempurna. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Situ adanya. Buat saudara ada saya. Dan kasih yang sama ini diberikan kepada kita tanpa bayar, sepenuhnya. Sudah bekerja di dalam diri kita. Makanya saya suka tanya sama orang-orang di Jakarta. Pura-pura pinter bahasa Mandarin. Cu Yesus Chinali ya. Di mana Yesus itu? Tuhan Yesus. Mereka jawab. Cai wosin lia. Ada di dalam. Oke. Kalau Tuhan ada di dalam kamu. Sumber kasih ada di dalam kamu. Kasih karunia tinggal di dalam diri kamu. Maka saya beritahu kepada saudara, cara kerja sekarang kerajaan Allah, cara kerja prinsip kasih bukan outside in, tapi inside out. Sudah di dalam, sekarang tinggal dinyatakan keluar bagi orang lain. Jadi kasih bukan perasaan sayang, bukan sekedar perasaan senang. Kasih adalah memanifestasikan, menyatakan kasih ilahi yang sudah ada dalam diri kita untuk kita bagikan kepada orang lain dan tentunya kepada Tuhan. Yang percaya berkata amin. Dalam Matius pasal yang ke-5, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ayat 23 sampai 24. Kalau kamu datang, tolong disajikan. Saya mengalir aja ya, jadi gak terpaku dengan catatan saya. Kalau kamu datang beribadah, kamu datang bawa persembahan nih, ya. Persembahannya banyak kan? Dan kamu teringat ada sesuatu dalam hatimu tentang saudaramu. Yesus saya bilang begini, tetap beribadahlah, bersukacita, menari-narilah di hadapan Tuhan. Enggak. Alkitab bilang tinggalkan persembahanmu. Pergi pulang, berdamai dulu dengan saudaramu. Rekonsiliasi dulu, pemberesan dulu, baru sesudah itu kamu balik beribadah. Kenapa saudaraku?
Sebab bagi Tuhan, pemulihan hubungan, rekonsiliasi, itu jauh lebih penting dari semua persembahan kita. Itu jauh lebih penting daripada pujian penyembahan kita. Amos 5 ayat 21, multimedia. Amos 5 ayat 21, Tuhan tuh pernah bilang begini sama orang-orang Israel. Aku benci nyanyian-nyanyianmu. Aku benci perayaan-perayaanmu. Aku benci korban-korban yang kamu persembahkan. Kenapa Tuhan benci, saudaraku? Ini dia. Ya, ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Terus 24. Lagu apa? Mana tadi? Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kalau dulu gambus, kalau sekarang bisa pop, jazz, apa semua. Lalu 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Perhatikan saudaraku. Lihat hati saudara. Menyimpan kepahitan gak? Kebencian gak? Saya tahu pasti ada background yang membuat kamu seperti itu. Tapi jangan berkata, aku tidak akan pernah bisa mengampuninya. Kenapa? Ada kasih karunia sudah ada pada kita. Tapi juga ada kasih agape yang ada pada kita. Sekarang tinggal kita melangkah dengan iman untuk melepaskan kasih. Saya percaya saudara pasti bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan. Menurut kedokteran, ilmu medis, ketika orang menyimpan kepahitan, kebencian, tubuh itu automatically mengeluarkan hormon-hormon yang negatif, kortisol dan sebagainya, racun. Sehingga menurunkan imunitas kita, dan itu saudaraku dibuktikan secara medis, itu bisa mendatangkan sakit penyakit. Bahkan beberapa jenis sakit kanker itu diakui oleh dunia kedokteran karena menyimpan kepahitan dan tidak melepaskan pengampunan. Jadi untuk apa kita simpan itu? Lepaskan pengampunan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Katakan aku mengampuni dia. Tuhan aku memberkati. Aku tidak sanggup dengan kekuatanku. Tapi ada kasih karuniamu. Ada kasih agape yang telah kau berikan kepadaku. Sekarang aku sudah terima cuma-cuma. Aku lepaskan kepada orang itu dengan cuma-cuma. Saya yakin saudara pasti bisa melakukannya. Nah, gagal melakukan tindakan kasih atau tidak melakukan tindakan kasih ini, Yesus berkata, padahal kasih itu hukum yang tertinggi. Matius 22. Tolong di slide saya yang ke berapa? 3 kali. Yesus pernah berkata begini, sebelum dia tadi mengatakan itu perintah baru ya. Jadi kamu harus saling mengasihi seperti standarnya aku Yesus mengasihi kamu. Standar ilahi. Kan memang sudah ada kasih karunia dan ada kasih agape, kasih ilahi dalam diri kita. Tapi sebelumnya Yesus berkata begini. Ya kan? Jawab Yesus kepadanya, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Bahkan Yesus mengatakan kasih itu, mengasihi Tuhan sesama, itu hukum yang tertinggi, hukum yang terutama dan yang pertama. Kenapa saya harus katakan ini? Ini hukum. Mengalami kasih karunia tidak meniadakan hukum. Pandangan dari hyper grace, penganut aliran hyper grace, mereka berkata begini, oh kita sudah mengalami kasih karunia, maka tidak berlaku hukum lagi dalam diri kita. Mereka berkata juga, karena saya baca buku-buku mereka, oh, gak perlu doa Bapa kami, karena doa Bapa kami itu waktu Yesus belum disalib, jadi belum selesai. Di doa Bapa kami diajarkan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib, udah selesai, it is finished, done. Jadi gak perlu kita berdoa minta ampun. Karena sudah diampuni sekali untuk selamanya. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa datang. Saya harus beritahu kepada saudara. Saya percaya kekuatan kasih karunia. Kasih karunia bukan untuk meniadakan hukum. Tapi kasih karunia justru membuat kita mampu melakukan kehendak Tuhan lewat hukum-hukumnya. Tanpa kasih karunia gak mungkin. Hukum tetap ada. Dan itulah hukum yang tertinggi. Ayat itu berkata begini. Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Coba saya pikirin. Lihat aja deh, ketik biasa deh. Dari bingung, ketik biasa deh. Ini.
1 Korintus 16. Saya bilang apa Roma tadi ya? Memang lidah tak bertulang saudaraku. Pendeta juga manusia. Sorry ya. Saya yang salah ternyata. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Saya waktu baca ayat ini saya duduk, saya renungkan. Kok keras ya nasihat Paulus ini? Betul. Karena sudah ada kasih karunia kok. Sudah ada kasih agape kok. Kita yang mengaktifasikan itu bagian kita. Dan dia berkata kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau boleh terus terang Yesus mau bilang gini. Before you love others, you have to love yourself. Sebelum kamu bisa mengasihi orang lain, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Kenapa saudaraku? Gini, saya menemukan seringkali 30 tahun dalam pengembalaan, suami istri kalau lagi berantem, lalu saya dengan istri saya counseling mereka. Saya menemukan beberapa akar masalah. Kenapa seringkali suami istri suka berantem? Saling menyalahkan. Saya ketemukan salah satu akarnya adalah karena masing-masing mereka belum selesai, belum berdamai dengan diri mereka sendiri. Ketika seseorang belum berdamai, belum bisa menerima dirinya sepenuhnya, dia akan mudah melihat kekurangan orang lain termasuk pasangannya. Makanya Yesus bilang kasih sesamamu seperti dirimu. Artinya kamu mesti belajar terima dirimu. Kamu mesti belajar berdamai dengan dirimu. Kamu mesti belajar untuk bisa menghargai dirimu sendiri dengan baik. Baru bisa kamu mengekspresikan kasih kepada orang lain. Kalau enggak saudaraku, John Maxwell dalam satu bukunya Equip. Dia bilang begini, masalah terbesar di gereja-gereja pada umumnya bukanlah masalah doktrinalnya. Walaupun doktrin itu bisa jadi masalah. Tapi bukan masalah terbesar. Yang kedua adalah struktur organisasinya. Bukan itu katanya yang utama. Masalah utama adalah the insecurity the leaders. Ketidakrasa aman para pemimpin. Kenapa para pemimpin tidak punya rasa aman? Para pemimpin belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ini masalah. Oke, supaya saudara lebih jelas. Pak Jokowi, presiden kita. Pak Jokowi itu saudaraku, saya menilai. Ini walaupun saudaraku bukan orang Kristen. Tapi saya percaya dia secure. Pemimpin secure, punya rasa aman. Dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Dibilang tolol. Dibilang barungan titik-titik itu. Dibilang apalagi itu? Dungu. Dibilang dijelek-jelekin. Komentarnya apa saudaraku? Dia ngomong gini, ya saya memang dari keluarga yang sederhana. Saya ini memang tidak punya perawakan yang hebat apa. Tapi ya sudahlah. Yang penting saya jawab semuanya itu dengan kerja saja. Berapa banyak kita reaksioner ketika ada orang berkata, wah tahu nggak lu gini nih. Emangnya kenapa? Lu mulai tersinggung. Saya tidak tersinggung. Kamu mulai marah ya. Siapa yang marah? Hah? Tapi nafasnya gini. Saya tidak marah. Itu dada di sini. Itu kutub utara bagian pedalaman. Mau saya katakan pada saudara, berdamailah dengan dirimu. Sama seperti si kecil mungil ini, Roni Daun Simeon pernah tidak damai dengan dirinya. Persoalan ketinggian badannya yang hanya 158 cm saja. Dan saya sudah berjuang berkali-kali untuk meninggikan badan dengan ortopedi alat bantu. Pasang di kusen rumah. Tarik leher gini. Tiap hari saya latihan dengan rajin saudara. Tarik leher saya terus. Saya ukur tetap sama saudaraku. Saya minder, saya sekolah SMA. Saya harus pakai sepatu yang ditambah kapas sampai 3 cm. Lumayan toh tambah tinggi saudaraku. 3 cm. Gagal ortopedi, saya pakai alat bantu lain yang pakai alat tenaga baterai yang diikatkan di telapak kaki, ya, yang menggetarkan telapak kaki saya, yang saya baca di brosurnya,
aktivasi persarafan ini akan terus naik ke atas, membuat 20 ruas tulang belakang akan bertambah masing-masing 1 senti. Saya bayangkan saya bertambah 20 senti. Oh haleluya. 158 tambah 20, 178. Saya bisa bayangkan kalau saya berjalan, cewek-cewek ngeliatin saya. So sweet gitu ya. Saya latihan. Baterai berganti baterai. Saya ukur tetap sama. Sampai sehari ini 158 senti. Ditambah sepatu ini 2 senti, lumayan 160. Saya tidak bisa berdamai dengan diri saya. Akibatnya saudaraku, mudah untuk menyalahkan orang lain. Sampai satu waktu ketika saya bertobat terima Yesus. Singkat cerita, saya ketemu ayat-ayat firman Tuhan. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Jadi tahu dulu baru bisa merdeka. Kalau nggak tahu nggak merdeka. Rupanya saya terikat dengan pola pikir minder dan sebagainya. Saya belum merdeka. Sekalipun saya sudah bertobat pada waktu itu, untuk beberapa waktu lamanya saya masih minder seperti itu. Sampai saya ketemu Kejadian 1 ayat 26 berkata, kamu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Kamu dicipta dalam kemiripan dengan Tuhan. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Saya di depan kaca saya ngomong, Roni, kamu dicipta serupa segambar sama Tuhan. Kamu bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa kudus. Ketika saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, saya sembuh total. Tuntas sudah. Jangan percaya omongan orang lain tentang saudara. Jangan percaya omongan dirimu tentang dirimu. Percayalah apa yang Alkitab katakan tentang engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bangsa yang terpilih. Engkau bangsa yang kudus. Dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Sembuhlah engkau. Ketika saudara sembuh, berdamai dengan dirimu sendiri, maka saudara mudah untuk mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan kasih karunia dan kasih agape yang daripada Tuhan. Yang percaya berkata, pulang ini ada orang-orang tertentu di saudara-saudara, teman saudara yang sudah lama tidak ngomong. Bahkan saudara pecah kongsi dan saling marah, saling menghujat. Ini waktunya melaksanakan firman Tuhan. Paling tidak kirim dia WA pulang ini. Kapan bisa ketemu? Kalau dia berkata, tidak ada kesempatan pintu maaf lagi bagimu. Oke, kalau dia sudah seperti itu, Anda tidak bersalah. Yang penting inisiatif Anda datang untuk memulihkan hubungan. Sepi ini, saya lihat mata-mata melihat saya dengan pandangan yang, jangan telan saya saudaraku. Saudara akan kesulitan. Sekarang terjadi pemekaran. So, gagal mengasihi Tuhan, ada konsekuensinya. Gagal mentaati hukum, ada konsekuensinya. Anda hidup di negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Begitu Anda melanggar hukum, Anda pasti berhadapan dengan konsekuensi hukum. Petugas hukum. Betul atau tidak? Anda mencuri, maka Anda akan berhadapan dengan hukum. Saudara, gagal mengasihi akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Saya ketemukan itu di Roma pasal pertama ayat 24 dan seterusnya. Roma 1. Begini saudaraku. Jangan bayangkan Tuhan itu seperti model agama yang ajarkan. Salah sedikit, kecelakaan. Salah sedikit, jebret, sakit keras. Bukan begitu. Tuhan saudara bukan begitu. Seringkali saudara, kita ini dicobai bukan karena Tuhan, karena keinginan kita sendiri. Seringkali kita tanda petik seperti terhukum. Itu bukan karena Tuhan seharusnya, tapi karena kita datang kepada penghukuman. Saya tunjukkan ayatnya.
Dalam Roma 1 ayat yang ke-24. Karena itu gini ya, kisahnya gini. Mereka ini golongan orang udah mengenal Tuhan. Udah kenal Tuhan nih. Mereka udah orang-orang yang tahu kasih Tuhan. Mereka udah ngerti semuanya nih. Tapi mereka tidak mempraktekannya. Mereka tidak menghidupi ya kasih itu. Akibatnya saudaraku, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Saudaraku, Tuhan menyerahkan. Artinya gini loh. Ya udah, terserah lo. Ya udah, itu urusanmu. Kecemaran. Lalu apa? 26 langsung. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Terus sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Udah bisa lihat itu. Hawa nafsu yang menyala-nyala. Terus 27. Demikian juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Kecemaran, kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Ini kan gay. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. Saudaraku, gini loh. Kalau ada di antara saudara, ada dorongan menyukai sesama jenis. Mari saya katakan, saya mengasihi saudara. Apalagi Yesus menerima saudara apa adanya. Saya ngomong gini, saya tidak benci saudara. Saya mengasihi saudara. Tapi perbuatan saudara itu kekejian di mata Tuhan. Kami ingin menolong Anda kalau ada di sini keluar dari situasi itu supaya Anda hidup dalam kebenaran. Sebab di luar sana sekarang telah terjadi kampanye besar-besaran LGBTIQ. Saya nengok cucu-cucu saya di Amerika. Ini nonton TV nih, YouTube loh. Ini ngono. Terserah. Nada dasar. The wheel on the bus go round and round. Round and round. Tahu ya? Round and round. The wheel on the bus go round and round. All through the town. Tiba-tiba tayangan reklamu, iklan. Tayangan sesama jenis anak-anak. Jadi diedukasi pelan-pelan anak-anak kecil bahwa laki sama laki ciuman, perempuan sama perempuan ciuman bibir, dibiasakan. Saya lihat, ya ampun Tuhan Amerika, mereka mau giring anak-anak generasi sekarang supaya itu sah kok, gak apa-apa biasa, tidak bisa, itu dosa. Sudah lihat firman Tuhan tadi. Akibat seseorang yang mengenal sebetulnya kasih Allah, mengenal pribadi Allah, tidak mempraktikkan dengan benar, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada kecemaran, kemesuman. Saya bisa lihat firman Tuhan. Tapi ada kabar baik, kamu bisa disembuhkan. Asal kamu sungguh-sungguh bertobat, memberi diri, dilayani, dan tentu didampingi, dimentori, dan mulai dengan kuat sikapnya, tinggalkan komunitasmu yang lama. Saya melayani beberapa orang di Jakarta seperti ini dan bisa sembuh. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kekuatan kasih itu yang menyembuhkan. Oke. Saya bisa lihat ada konsekuensi dosa. Gagal mempraktekannya. So, saudaraku, saya tidak akan berlama-lama. Apa yang harus kita lakukan? Lepaskan itu. Kasih itu. Bagi orang yang membutuhkannya. Nah, sekarang saya tiba kepada apa saja disediakan Tuhan. Saudaraku, kalau kita ini mengasihi satu dengan yang lain. Berkat apa saja. Tapi sebelum sampai di berkat, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Di slide saya sudah ada. Alkitab bilang begini, 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Ini Alkitab yang bilang. Kita lihat ya, di gereja kan banyak lagu kunci CC. I love you Lord. Wow, sedap.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Kita bisa nyanyi. All my life you have been faithful. Bararam-pam. And all my life you have been so good. Yeah, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Keren. I love you Lord. Tapi kalau kita membenci saudara kita bisa ngomong I love you. Tapi Tuhan bilang pendusta. Udah nyanyi I love you Lord. Kenapa pendusta? Kamu bohong. Sebab masih simpan kebencian. Walaupun angkat kedua tangan dan wajah diangkat, nyanyi sambil geleng-geleng kepala. Bagiku kamu adalah pendusta. Bukan saya bilang, Alkitab bilang. Lalu bilang apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang Surabaya bilang, sing ketok ae gak iso apa maneh sing gak ketok. Bahasa Ibrani itu. Yang kelihatan aja kita gak bisa melepaskan kasih, apalagi yang gak kelihatan. Saudara, dari depan saya sudah bilang, soal mengasihi ini seringkali gagal paham. Kita pikir perasaan sayang, perasaan yang enak bila sewaktu-waktu datang. No, kasih itu adalah perintah. Kasih itu sifatnya sempurna. Dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan kasih itu sudah berdiam di dalam diri kita. Kolose 1 berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus tinggal di dalam kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi, sekarang bagian kita mempraktekannya. Saya tutup dengan apa berkatnya? Berkat yang pertama, nyanyi sekarang. Sungguh alangkah baiknya, semua pemusik, alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Terus, seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berkat yang pertama, saudaraku lihat ini, next. Tuhan beri kita berkatnya, berkat Tuhan dicurahkan. Jangan berpikir cuma uang, jangan berpikir cuma apa yang disebut dengan harta. Berkat itu bisa lebih daripada itu. Diberikannya damai sejahtera, diberikannya sukacita melimpah. Oh saudaraku, saya pikir hidup sukacita itu pemberian, itu bukan produksi kita, saudaraku. Kalau Anda melakukan itu, hidupmu penuh sukacita. Gak ada tuduhan, gak ada rasa bersalah. Banyak orang salah usia saya. Dikira saya masih 48. Ada terakhir orang bilang, Bapak paling 48 lah, paling banter 47, 48. Cucu 2, aku menikah umur berapa kalau 48 sudah cucu 2. Kenapa kelihatan? Saya kelihatan awet muda gak walaupun rambut sudah putih, saudara. Haleluya. Apalagi istri saya. Kemarin itu kami diundang gereja, ada GSCS Jakarta. Istri gembala sidangnya itu seusia anak saya. Dia panggil istri saya, Cece, kakak, saudaraku. Begitu selesai kebaktian ngobrol-ngobrol ketahuan bahwa kami sudah punya anak 3 cucu 2, ya, dan anak yang istri gembala itu seusia anak saya. Dia bilang, sorry tadi aku panggil Cece. Kenapa? Kelihatan muda Nancy. Saya yang bahagia. Haleluya.
Kenapa saudara? Sukacita. Hei ibu-ibu, biaya perawatan mahal sekarang. Tapi kalau kamu hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan ini salah satunya hidup dalam sukacita. Aduh, pipimu kenceng, gak usah ditarik-tarik sana sini. Saya gak tahu, si Kristi di Jakarta saya sering ketemu beberapa orang. Sudah lama gak ketemu, pandemi gak ketemu. Begitu ketemu, bibirnya sudah gini. Ah iya loh, beberapa. Loh, kok kenapa ya? Kok orang Surabaya bilang dower. Oh ternyata Korea. Ada yang suka dibuat gini saudaraku. Ada yang saya ketemu hidungnya tiba-tiba mancung. Loh, oh Korea saudaraku. Nggak apa-apa sih kalau punya uang silahkan ya. Tapi kalau buat saya, selama kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akan semakin berubah semuanya. Terakhir nanti meninggal, malaikat bingung siapa ini. Nah, saya bercanda. Yang kedua. Bercanda. Aduh. Kalau ada dokter ahli itu kecantikan, saya tidak bermaksud itu ya. Saudara. Artinya kalau saudara mau melayani orang-orang yang minta bedah plastik, kasih itu sama dia. Ajari berdamai dengan dirinya dulu gitu ya. Kalau enggak dia balik lagi saudaraku, apa saja gitu. Makanya lahirnya asli, keluarnya fotokopi. Maksudnya matinya gitu matinya. Pengurapan dicurahkan. Disediakan pengurapan untuk melayani Tuhan. Pengurapan bukan untuk sensasi kerenyang-kerenyang. Itu orang Jakarta suka banget. Ibadah-ibadah di Jakarta itu. Kalau hadirilah ibadah KKR disertai pengurapan minyak. Udah saudaraku tuh cuma datang. Kenapa ada minyak? Dari Israel. Kayaknya ada sensasi lebih. Kenapa? Lu kenapa minta? Gua seneng deh. Kenapa? Gua bisa rasa kerenyang. Aduh kayak kan. Aduh saudara, mau tarik sensasi gitu, gak usah tunggu doa pengurapan. Pergi ke colokan listrik di rumah. Cari kabel yang sedikit terbuka, pegang, tak gitu. Saya jamin, tapi jangan lama-lama. Saya pasti kerenyang. Kalau lama saya menggelepar-gelepar, aku terkapar-kapar. Jangan salahkan saya cuma mengingatkan. Pengurapan ini Lukas pasal yang ke-10, Lukas 4 ayat yang ke-18-19. Pengurapan diberikan dengan purpose, tujuan. Bukan untuk sekedar sensasi enak-enak. Tuhan bilang gini, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena dia telah mengurapi aku untuk apa? To preach a good news to the poor. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan seterusnya memberitakan apa? Ini dia. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pengurapan ada tujuannya. Dan kalau saudara melakukan tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama, pengurapan datang kepada kita. Yang berikutnya, yang ketiga. Berkat yang disediakan oleh Tuhan adalah next. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ya jelas. Waktu Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kan gitu kan? Saudara pikir selesai, ada ayat di bawahnya. Barang siapa tidak mengampuni saudaranya, Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni dia. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka Bapa mengampuni kita. Kita hidup dalam pengampunan. Kehidupan selama-lamanya diberikan kepada kita. Yang keempat, berikutnya. Menjadi berkat dalam keteladanan bagi dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 17, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Artinya jadi teladan. Oke, dan yang terakhir buat saudara adalah ini dia berkatnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berdiri. Beberapa masih kalau sudah duduk lupa berdiri. 1 menit sebelum perjamuan. Firman Tuhan berkata begini. Kalau kita gak serius soal perjamuan, gak hormat, ada kebencian,
salah satunya, tidak mau mengampuni. Alkitab bilang gini, bagi orang-orang yang mengerjakan itu, Alkitab bilang, bahkan ada yang sakit. Pernah saudara baca ayat itu? Bisa sakit karena tidak menghargai korban Kristus. Bahkan Alkitab bilang gini, ada orang-orang tertentu yang Paulus katakan, gak hormati perjamuan Tuhan. Korban Kristus di kayu salib. Dikatakan beberapa daripada mereka bahkan mati. So sebelum kamu ambil ini, siapapun di pikiran saudara hari ini yang masih mengganjal, lepaskan pengampunan. Dan berjanjilah saudara pulang untuk saudara menyelesaikannya. Kalau orang itu gak mau, gak apa-apa. Yang penting saudara sudah berinisiatif melakukannya. Tapi bagi Tuhan, saya yakin the Spirit of Christ is the Spirit of reconciliation. Roh rekonsiliasi. Ambil roti saudara. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of all my life. Hey, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Hey, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia memecahkannya, membagikan kepada para murid-muridnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Dan malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after, yeah. Your goodness is running after, it's running. Mari puji nama Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, katakan, all my life You have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so
To God be the glory. of the goodness of God. I will sing I will sing of the goodness of of God. God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Amen. God bless. Mari bangkit berdiri. Saya ingin Anda pulang dengan bawa lagu ini tentang nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Paniai. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. One more. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yeah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sekarang angkat kedua tangan saudara dan angkat wajahmu, pulanglah. Bawalah segala yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari bumi dan dari samudera raya, dari bukit-bukit yang indah-indah. Berkat itu melimpah atas kehidupanmu. Sebab kamu diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kamu dipulihkan untuk menjadi memulihkan banyak orang. Sebab kasih yang terhebat yang dicurahkan oleh Bapa Sorgawi dalam kekasih hatinya Yesus Kristus yang dilimpahkan lewat kuat kuasa Roh Kudus atas hidup setiap kita, menguasaimu, memberkatimu mulai daripada siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, katakan sama-sama. Amin.